hina ketika Nabi itu menikahi istri-istrinya itu dikatakan adalah karena syahwat dan seterusnya. Ini berarti dia nggak beriman kepada Kanjeng Nabi. Baca lagi sirah Kanjeng Nabi itu. Menikahi Ibunda Saudah istri kedua, Nabi nggak punya cinta. Setahun kemudian menikahi Ibunda Aisyah, usianya 6 tahun, dia nggak pakai cinta. Menikahi Ibunda Hafsah istri keempat putrinya Umar bin Khattab, dia nggak pakai cinta. Sampai yang luar biasa, ada salah satu istri Kanjeng Nabi SAW namanya Ibunda Sofiyah, nggak pernah ketemu, nggak pernah delok, perintah turun suruh nikahi Sofiyah, Ibunda Sofiyah. Rasulullah di Madinah, dia itu masih di medan perang karena kalah itu suaminya. Dikirim itu wakalah perwakilan Kanjeng Nabi untuk ijab kabul. Jadi Dokter Anis, boleh dok kalau menikah kita nggak hadir, diwakilkan orang lain boleh. Tapi kalau yang wakilkan tuh Dokter Saiful yang senang, takutnya malah Dokter Saiful yang jiko. Nah itu hati-hati. Kan boleh mewakilkan. Misalnya Dokter Anis mau nikah lagi, contoh, lo Dokter Saiful saya nggak sempat nih ada tindakan, tolong diwakilkan. Jebule Dokter Saiful demen, ora dadi wis aku wae. Wong tadinya ngomong saya mewakili Fulan bin Fulan, ini enggak, saya terima nikahnya, salah ngomong. Salah ngomong dadi bojone, ya. Itu ya. Jadi ini ada fikih atau fakih bolehnya menikahi dengan wakalah atau perwakilan orang lain. Lah Nabi itu ndak lihat Ibunda Sofiyah sampai ke Madinah. Masya Allah jamaah, Ibunda Sofiyah ini dalam hadis sahih wajahnya cantik yang bukan main, seperti boneka. Maka Ibunda Aisyah itu mewakili istri-istri yang lain itu cemburu. Nah ini membuktikan Nabi itu bahkan menikahi istri-istrinya saja, ya, radhiyallahu taala anhum, itu tidak pakai syahwat kayak kita. Nah kita pengen nambah meneh tuh syahwat. Nunda terane sus guyu-guyu, pengen, tapi orang mentolo, ya orang mentolo ya sama kayak gurune, orang wani gitu, takut sama Gusti Allah, ya. Taib, kali ini kita akan membahas yakni ridho Allah itu bersama ridho orang tua. Ini saya ngabot nih jemaah. Terus tak pikir-pikir, tak bolak-balik, walaupun saya udah khatam ya kitab ini, tak buka lagi tadi sebelum berangkat di kantor. Saya ke kantor dulu, di rumah tak buka, di kantor, di mobil tadi terbuka, bolak-balik sakjane ku ya abot sakjane. Gini, tak kasih bahasa Inggrisnya Dr. Saiful itu apa? Start from the end. Nah, jadi kita mulai dari yang akhir. Jamaah, di antara 8 pintu surganya Allah, dari 8 pintu surganya Allah ada namanya pintu surga babul birri walidain, pintu berbakti kepada orang tua. Jadi antara pintu-pintu surga ada pintu berbakti kepada kedua orang tua, yang dikatakan Kanjeng Nabi aswatul babi, pintu yang paling di tengah. Jadi antara pintu pertama sampai pintu yang ke-8 yang di tengah-tengah itu pintu berbakti kepada orang tua. Lah kalau masuk surga karena berbakti ibu kepada ayah, karena sebab itu kira-kira pertanyaannya, mudah napa boten? Mudah apa enggak untuk mendapatkannya? Teorinya mudah, ngelakon ini wangel. Wong Kanjeng Nabi itu ya, dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, sebelum saya buka nih hadis ini pengantar. Itu dalam kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi rahimahullah menukil hadis Bukhari Muslim. Nabi mengatakan, faman kanat ahlus shalah du'iya min babis shalah. Barang siapa dia ketika di dunia termasuk ahli salat, akan dipanggil dari pintu salat. Lah, kita ini ahli salat yang boten? Bisa saya katakan boten. Nah, bilang insyaallah juga meragukan kita, Pak. Satu, saya mau tanya, siapa di antara kita, jangankan 1 rakaat, wong baca Al-Fatihah sing khusyuk tenanan, siapa? Saya mau tanya. Khusyuk itu dengan satu, tumakninah. Karena tumakninah di dalam sholat itu semua sepakat ulama mazhab, termasuk dalam kitab 2 kitab, kitab Safinatun Najah dan kitab Sulamun Taufik, apalagi kitab Hifatul Akhyar. Bacaan dalam sholat itu tuh harus tumakninah. Al-Fatihah itu harus tumakninah. Karena tumakninatun fi sholati wajibatun, wajib. Jadi kalau dalam sholat itu nggak tumakninah, sholatnya bisa batal. Paham ya? Berarti khusyuk itu kudu tumakninah, terus harus tahu yang dia baca.
Lah kalau sholat kita ngapunten, siapa di antara kita lah kita ini yang dari berdiri sampai tahiyat akhir, wis usah tahiyat akhir, rakaat pertama wis selesai, saya ngerti bacaan yang kita baca, terjemahannya aja sudah. Saya tidak minta tafsirnya, terjemahannya aja udah. Ini aja rodo angel untuk nemuinya. Wajar nek kita dibilang bukan ahli sholat. Sepakat ya? Sepakat ya? Nah, ya sepakat ya? Iya, ya, mungkin baru sholat ini. Kalau sudah sholat ini belum khusyuk, bagaimana lagi dengan ibadah yang lainnya? Ngatan ji. Jadi kalau dibilang ahli sholat, mungkin kita tidak. Insya Allah bisa dipastikan tidak. Tapi mendekati insya Allah iya. Gitu ya. Wa man kana min ahli shadaqah du'iya min babi shadaqah, kata Kanjeng Nabi. Barang siapa yang termasuk ahli shadaqah akan dipanggil dari pintu shadaqah. Pertanyaannya, apakah kita berani menjamin diri kita nih ahli shadaqah? Wong kita iki lho jamaah, nek shadaqah niku siji, kalau pas hartanya berlebih. Kalau pas hartanya kurang, sudahkah kita bersedekah? Yang kedua, sudahkah kita sedekah ini murni untuk mendapatkan ridho dan rahmat Allah, atau karena ingin mendapatkan balasan di dunia? Belum lagi. Yang ketiga, sudahkah kita ini ketika dipuji sedekah kita, kebaikan kita, hati kita tidak bahagia? Wong kita ini sering kok dipuji kebaikan kita itu seneng. Sedekahnya diumumkan orang. Contoh ketika Idul Kurban, dia datang ke panitia kurban, Pak, Mas, tulis saja hamba Allah ya, ingat hamba Allah, sapi 2 ekor, kambing 5 ekor. Tapi ketika hari pelaksanaan dia ngomong sama sebelahnya, pi sapiku pi. Paham maksud saya? Dia wes ngomong hamba Allah, nggak disebut nama dirinya ya, udah mencoba ikhlas. Jebole pas hari pelaksanaan dia ngomong-ngomong sama peserta penyaksian, wih sapiku mantap ndak? Nah, itu sapiku iki, apik ra? Poel ra? Nah, kuwi. Wes iki, wes. Apa meneh disebut-sebut sapi Bapak Fulan dalam hati. Wah, ini nih, ora ana kaya kowe, ora ana kaya kula, ya ta? Wes iki namanya sum'ah. Wes ndak ahli sedekah. Ini kalau nanti sampai pembahasan tasawuf, diperedeli hati kita jamaah. Kayak nggak ada tersisa sedikit pun keikhlasan kepada Allah. Kalau kita ngaji tenanan lu ya, besok akan sampai kita. Insya Allah, amin Allahumma. Ahli puasa, enggak, gitu. Sengaja di antara kita kalau Ramadan kakean banyak di antara kaum muslimin ketika puasa Ramadan sengaja ndak sahur karena malamnya wis kewarkan. Lalu semua buatan, gimana nggak warak? Ba'da maghrib yo mangan. Ba'da tarawih yo mangan, sebelum tarawih yo mangan. Ramadan bukan turun berat badannya, tambah abot, tambah meneng kono sepak bola, mantap. Ora sahur, lah mau dibilang ahli sodak, ahli puasa, enggak. Padahal Kanjeng Nabi mengatakan, waman ahli syam du'iya min babir royan. Barang siapa yang termasuk ahli puasa kelak dipanggil dari pintu royan. Oke, taib. Ahli sholat enggak, ahli sodako enggak, ahli puasa enggak, ahli jihad apalagi. Kita punya satu harapan jamaah, ahlu birril walidain, yang ahli dalam berbakti kepada orang tua. Iki wae kita kejar jamaah, melebut surga kita insyaallah, masuk surga kita insyaallah, amin Allahumma. Tapi orang angel, semoga diberi kemudahan. Yasarallahu murana, nasallallahu salama wal afiyah, amin Allahumma amin. Tak baca dalilnya ya, dalilnya secara umum, nanti ada terjemahannya, ada penjelasannya, sama digabung nanti hadis berikutnya. Hadis yang berikutnya ini menjanjikan, wah jebule aku urung berbakti. Ngaten deh. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala wa ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa limasyaikhihi wa limasyaikhina wal jamil muslimin, amin Allahumma amin. An Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma, dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As, ridha Allah ta'ala atas keduanya, anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Qala, dia bersabda, Kanjeng Nabi bersabda, ridallahi fi dhal walidaini wa sakhatullahi fi sakhatil walidaini, akhrajahu Tirmidzi wa sahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Ridha Allah berada di dalam keridhaan orang tua,
Kemurkaan Allah berada dalam kemurkaan orang tua. Nah, iki sing ngapun. Coba sekarang kita mau evaluasi diri. Dari kita remaja akhil balik sampai mungkin kita sebelum nikah wis. Siapa di antara kita yang tidak pernah menyinggung perasaan orang tuanya? Ya toh Pak? Kadang mungkin ada di antara kita kalau ngomong masalah ibadah itu Masya Allah, nek ngomong masalah ibadah fasih dari alif sampai ya faham tentang ibadah, tapi kalau berbicara praktek sama orang tua nul. Kata bukan di sini apik-apik kabeh sabe. Saya sedanten amin Allahumma neng jobo ki lho sendali ngono. Neng jobo ki so nek ngomong ibadah kayaknya fasih. Tapi kalau ngomong berbicara tentang bagaimana perasaan orang tuanya, naudzubillah. Padahal jamaah kita udah pernah bahas loh. Kenapa Allah mengatakan ridha Allah tergantung kepada ridha orang tua? Pertanyaannya, kalau kita mau dapat ridha Allah, satu jalan ini aja kita peroleh selama kita nanti nggak berbuat syirik, masuk surga insya Allah. Dan tak kasih bocoran ya, jangan kasih tahu siapa-siapa. Ini buat kita aja, sepakat? Buat kita aja ya, jangan dikasih tahu siapa-siapa nih. Saestu kalau nih, mau nggak dosa-dosa kita tuh cepat rontok? Mau nggak kita dijauhkan dari balak dan musibah? Mau nggak amal kita ini cepat terangkat di sisi Allah? Mau. Jangan berbuat syirik, nyeneng ke orang tua, jangan singgung perasaannya. Cepat itu semuanya. Wis tak kandani yo, wis tenang. Amin Allahumma. Masalahnya kenapa di antara kita hari ini masalahnya rampung-rampung, bulet wae ning kono, malah nambah meneh ki masalahnya. Ya karena ada hati orang tua yang disakiti dan dia belum pernah minta maaf. Kenapa jemaah? Karena Allah menyanding jangan berbuat syirik sama jangan durhaka kepada orang tua itu dalam satu ayat. Pakainya waw atof. Seakan-akan ini poin pertama itu jauhi syirik, yang kedua jangan berdurhaka sama orang tua atau jaga tauhid, berbuat baik kepada orang tua. Satu ayat dengan sambungan waw atof. Kayak seperti poin 1, poin 2 gitu loh. Jamaah masih di sini jamaah? Wis ngantuk? Jolali baca doa bismika Allahumma turu kabeh ngomongnya. Apa kata Allah Ta'ala dalam surah Al-Isra ayat 23? Allah Ta'ala mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan telah Allah Ta'ala tetapkan Rabb kamu, telah Allah Ta'ala tetapkan yakni Tuhan kamu, alla ta'budu janganlah kamu menyembah illa iyyah, bersama Allah ada yang lainnya. Jadi nggak boleh kita menyembah kepada Allah ada sesuatu yang lain. Contoh, kalau kita insya Allah sudah jelaskan, kita ini insya Allah nggak datangin itu berhala-berhala, insya Allah, amin Allahumma amin. Tapi yang nggak pernah lepas pada diri kita yakni apa? Beribadah karena pandangan orang lain, beribadah karena komentar baik orang lain. Lalu sama buatan itu syirik kecil, itu asyirkul asghar bimakna ar-riya, riya. Nah ini kalau udah masih riya aja ndak beres, berarti masih menduakan Allah, walaupun nggak keluar Islam ya, jangan dibilang langsung kafir. Kita ini bukan kofar kafir, ini bukan kofar kafir ini. Saya ngomong kofar kafir semoga diberi hidayah. Lisannya kurang lemes, mungkin tulangnya tulang baja ya. Nah lisannya apik kan ora kofar kafir jemaah. Amin Allahumma. Kemudian apa kata Allah? Wabil walidaini ihsana, dan kepada orang tua berbuat baiklah. Lah coba tuh bayangkan, kepada Allah menjaga imannya, kepada orang tua itu berbuat baik pakai waw atof. Ini menunjukkan jamaah cukup menjaga iman, tidak menyakiti hati orang tua, masuk surga. Tadi sudah saya katakan, siapa di antara kita yang tadi waktu akhir balik SMP sampai sebelum nikah bahkan sudah menikah, siapa yang gak nyinggung perasaan orang tuanya? Saya mau tanya. Wong tidak jarang di luar sana loh jamaah, ada orang kalau sudah nikah lupa sama ibu
Padahal Kanjeng Nabi ngendika, bagi seorang laki-laki, wanita yang dia harus taati itu bukan istrinya, tapi adalah ibunya. Wakeknya, kenyataannya, ketika ada istri butuh, ibu kita butuh, rata-rata kita itu dahului istrinya. Saya jadi teringat tuh, ada seorang sahabat Ansor datang kepada Kanjeng Nabi, rodok nesu dia, emosi dia. Ya Rasul, bapakku mencuri hartaku. Nabi nesu jamaah. Apa kata Kanjeng Nabi? Kue gitu, kue dan hartamu milik apa ayahmu? Kamu dan hartamu itu milik ayahmu. Di sini ini Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena Nabi itu diberitahu kalau sampai orang tua maling harta anaknya, mesti anaknya ini apa? Medit lan metitil lan meremet wis. Nek bahasa Gunung Pati apa? Meremet lan metitil. Bakhil tenan. Nek sampai bapaknya jiko uang anaknya niku lho. Nauzubillah summa naudzubillah. Sekarang siapa di antara kita tidak pernah itu berbuat nyakiti hati orang tua? Ngapunten, pernah nggak jenengan ketika diperintahkan kita, perintahkan orang tua, kita jawabnya mak gitu? Pernah nggak? Dosa itu jamaah. Itu kata Allah dalam surah Al-Isra 24, fala taqul lahum uff, dan janganlah kamu berkata uff. Berkata uff ini makna udah saya jelaskan belum dulu? Belum ya? Udah ya? Bukan hanya karena doang, itu tergantung urufnya. Hati-hati. Ini juga saya mau jelaskan. Saya akan ingatkan panjenengan. Kalau ini buat saya juga ya, kalau jenengan niku mau dapat ridho Allah, ndak usah ridho manusia yang lain lah. Tentunya kalau kita sudah mencintai sunnah Nabi, banyak selawat kepada Kanjeng Nabi, yang kemudian berikutnya orang tua. Nggak usah pikirkan orang lain, itu saran saya. Nek jenengan itu ibadah masih mikirkan pendapat orang lain, nanti jenengan nggak fokus berbuat baik sama orang tua. Faham ini? Ya saya ingatkan yang jenengan masih punya orang tua ya. Ini kalau sudah besok nikah, tadi saya ingatkan, jangan sampai dahulukan kepentingan istri itu. Ya mas, besok kalau nikah ya mas. Ini juga nasihat buat kulo nih. Tapi mak kulo ceriwis Pak Ustadz, mau ceriwis kek, mau nusu-nusu kek, mau maki-maki kamu kek, mau kita dibilang durhaka walaupun kita nggak nyakitin, tetap itu ibu kita. Betul apa tidak? Yang paling berat gini jamaah, yang paling berat ada seorang anak lahir itu sudah dititipkan ibunya sama eyang tini, sama neneknya, ya toh, bapaknya entah kemana, emak entah kemana, ya toh. Terus anak wis gede, wis kerja, ibuke balik nuntut, nang kowe rak kelingan kalian aku toh, aku ki ibumu, coba bi. Padahal kita lahir, yang kita lihat, yang kita rasakan, ibu kandung kita adalah nenek kita, misalnya contoh. Berat nggak ini hati untuk memaksa cinta sama ibu kita? Berat nggak? Berat apa enggak? Nah, jangan keluar dari lisan kita, maaf, ibu udah lupakan saya, ibu itu udah ngelupakan kulo, bapak meneh wis ngelupakan kulo, wis you and me and wis ngomong kayak ngono, you and me and wassalam iki. Allah nggak ridho tuh sama anak. Mau dia nggak pernah disusui, mau dia nggak pernah dinafkahi, ibu bapaknya datang di masa tua mereka, kita wis mapan lalu minta hidup sama kita, demi Allah itulah pintu surga kita sebenarnya. Paham ya? Ini malah ada juga orang di luar sana loh, malah golek ridho tuh dari mertua. Lagi mertua kok iso mertua yang digolek ridho nih? Ya orang tua dulu toh yang dicari. Walaupun mungkin orang tua nggak ngurusi kita jamaah, nggak ngasih nafkah kita jamaah, kita sudah mapan dia baru datang, urusi dia, urusi mereka. Hilangkan itu dendam dalam hati. Kadang-kadang ada kasus lagi, suami ini bapaknya ninggalkan dia, ini ibunya doktrin anaknya terus dari kecil, pokoknya bapakmu tidak bertanggung jawab. Kan ada mulai, ini bukan sinetron ya, ini bukan sinetron ya, didoktrin sampai supaya benci sama bapaknya. Itu ketika dia sudah besar dewasa mapan, bapaknya datang,
Ini pun doktrin dari ibunya, nggak boleh dia tanamkan di dalam hati. Bagaimanapun itu bapaknya. Kalau hanya ingin dapat ridho manusia, jamaah, kecil bagi kita insya Allah. Betul apa tidak? Maaf ya, maaf, bahasa kasarnya jadi penjilat, wis dapat ridho manusia. Neng kene wajah apik, neng kono wajah apik, neng kene wajah apik, kabeh diwajahi apik. Padahal hatinya tuh memaksa, nggak suka saja nih. Gampang kalau cari ridho manusia, tapi untuk mencari ridho Allah susah ini, jamaah. Kalau bukan jalan-jalan ditentukan oleh Allah dan Nabi-Nya. Soalnya ada ini masalahnya, ada satu yang menyebabkan murka Allah itu datang gara-gara perbuatan kita. Yakni apa? Nih, dengarkan bersama. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Murka Allah itu datang kepada seorang hamba karena dia mencela orang tuanya sendiri, memaki orang tuanya sendiri. Loh, terus bagaimana cara memakinya orang tua? Ustadz, wong udah ibadah kok. Apa meneh lulusan pondok pesantren, kok iso saya maki orang tua saya, mencaci orang tua saya? Ada. Lah, kalau ini tidak ada, nggak mungkin dibahas dalam kitab ini. Nih ya, dengarkan ini jamaah. Hati-hati. Dulu yang pernah SMP, SMA, bahkan kuliah, bahkan sampai detik ini pernah melakukan perbuatan ini, segera minta maaf sama orang tuanya. Karena nanti murka Allah akan datang pada dirinya tanpa dia sadari. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Tak baca nih dalilnya. Qala mu'allif rahimallahu taala an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, dari Abdullah bin Amr bin Al-As lagi, ridha Allah taala atas keduanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sallu ala Muhammad. Apa kata Kanjeng Nabi? Minal kabairi syatmur rajuli walidayhi. Termasuk dosa yang besar seseorang mencela memaki kedua orang tuanya. Loh, kan gumun toh. Nek kelasnya sahabat ya nggak ada yang mungkin mencela orang tua. Makanya sahabat tanya, kila wahal yasubbu rajul walidayhi ya Rasul. Ya Rasul, yang dimaksud seseorang mencaci maki orang tuanya itu kok ono yo? Apa yang dimaksud? Maksudnya itu apa? Wong kita ibadah sama jenengan, ya kan? Ikut panjenengan, itibak kalian panjenengan, ngibadah kalian panjenengan, suruh berangkat jihad ya berangkat kalian panjenengan, suruh menginfakkan harta jiwa berangkat. Kok iso di antara kami ada yang mencaci maki kedua orang tuanya? Ini karakter masa jahiliyah dibawa ketika masuk Islam. Na'udzubillah. Lalu apa kata Nabi? Qala na'am. Ada. Apakah ada? Ada, na'am. Apa kata Kanjeng Nabi? Yasubbu abar rajuli fa yasubbu abahu wa yasubbu ummahu fa yasubbu ammahu. Seseorang mencelah ayah orang lain, bapak orang lain dia celah, dia maki, orang lain itu memaki orang tua kita. Seseorang mencela emak wong liyane kuwi mencela emak kita. Itu termasuk kita mencela ibu kita sendiri, bapak kita sendiri. Contoh nih, ini jangan ditiru ya. Jangan tiru ya. Dia nesu, dia nggak suka sama temennya itu kan. Oh, bapakmu biyen ki maling. Apa aku bilang bapakku maling? Bapakmu ki germo misalnya ngono, nauzubillah kan. Bapakmu elek. Wah, itu deknen ki lho, sudah mencela dan memaki orang tuanya sendiri. Makmu ki lho biyen ning goresan PK kowe ngutang ora bayar-bayar. Malu sithik kowe makmu. Deknen ngomong kuwi, deknen ora terima. Oh, tahu enggak makmu biyen ki sapa emange? Ya menungso sakjane to. Makanya kadang-kadang kita nih ingat waktu SMP itu kadang-kadang mencela bapake teman kita lho itu. Ya kan? Pernah kan? Mencela mae wong tua kita. Dulu kita kalau disebut nama bapak kita aja kan tersinggung. Kita dipanggil nama bapak kita, misalnya bapak kita Abdullah, nama saya Salahuddin misalnya, Abdullah, tersinggung nggak hati kita? Padahal dipanggil Abdullah kan ora apa-apa. Memang kenapa? Tapi kita kan tersinggung. Kita malah ngelek, dene luwe elek. Oh, mesti mending bapakku namanya iki, bapakmu sapa? Pithecanthropus erectus ditembak Miletus. Tahu, Pithecanthropus erectus tahu? Nah, orang hutan gitu kan. Nasuk, bapakmu juga apa? Ini demi Allah,
itu kita mencela orang tua kita. Maka kalau ingat-ingat dulu pernah kayak ngono, pulang minta maaf. Ngaten ji? Ngaten ji? Paham? Ini nggak disadari. Makanya maaf ya jamaah. Kalau besok ada masalah kita sama orang lain, nggak usah kait-kaitkan orang tuanya. Umumnya kita tuh lisannya gratis loh. Siapa tuh ki anake siapa tuh? Ya ta? Ya ta? Anak siapa tuh ki? Welek men. Astagfirullahalazim. Oh pantos anake kae to. Weh biyen ki luwe elek gitu. Lah dia ngomong kaya ngono, enggak terima sing denger. Dia ngomong juga hal yang sama, bahkan lebih parah. Kita dosanya lebih besar. 2, dosa mencela orang lain, mengumpat, itu ada dalam surah Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi orang yang suka menghina dan mengumpat. 1 dosa. Kemudian dosa lain apa? Durhaka sama orang tua. Padahal kita nggak ngeleki orang tua kita, ngeleki orang tua liane ngono iki lho. Paham? Ngertos deh? Wah ini apot iki. Hati-hati jamaah. Makanya bagi jenengan yang orang tuanya masih hidup, wis berbaktilah wis. Punya salah minta maaf. Siapa di antara jenengan yang sudah pernah cium kaki ibu Jangan bilang cium kaki ibu bid'ah ya. Kuwi ono dalile di kalangan sahabat loh. Sahabat tuh pernah mencium kaki ibunya. Dan hadis yang mengatakan al-jannatu tahta rijlin ummihi atau kama qala Rasulullah sallallahu, surga Allah di bawah telapak kakinya ibunya. Itu surga, hadis itu sahih. Ada yang mengatakan hasan. Walaupun ada yang mengatakan dhaif, tapi ulama khilafiyah dan ini benar. Dan sahabat gara-gara sabda Nabi itu ada yang mencium kaki ibunya. Ada yang udah pernah mencium kaki ibunya? Wis enggak usah lah wis. Nyuciin kaki ibu wae lah wis. Ndak ada. Kita ini belum diuji, naudzubillah ya, semoga tidak. Kita ini mungkin ada yang belum diuji, semoga nggak diuji ya. Ibunya niku sudah tua renta seng, naudzubillah. Bapaknya juga sama, harus mandiin, nyebokin, ya bopong ke kamar mandi, belum ada toh? Belum toh? Belum. Makanya kalau ada di antara panjenengan bisa memperlakukan orang tuanya kayak gitu, demi Allah, selama dia itu nggak berbuat syirik, dia memperlakukan orang tuanya gitu, masuk surga insya Allah. Itu ada seorang tabi'in itu, saya udah cerita di pertemuan lalu, yang bopong ibunya. Udah cerita belum? Udah belum? Tawaf, ingat kan? Ingat nggak? Yang ketika tawaf, dia tanya sama Ibnu Umar, ya Ibnu Umar, apakah saya sudah termasuk berbakti sama ibu saya? Apa kata Ibnu Umar? La. Satu tarikan nafas tatkala ibumu melahirkan kamu belum dihitung berbakti, nggak cukup nih. Nah kita ini kadang loh, ngapunten ya, surga di depan mata karena kakean fulus, malah mae kita taruh panti jompo coba. Astagfirullahaladzim. Saya demi Allah sebelum ibu saya meninggal Jamar, sebelum ibu saya meninggal kritis itu, hari Jumat itu saya sampai istighosah itu, sampai sholat istighosah saya. Ibu itu sudah anfal. Ini demi Allah ini. Pada sampai istighosah saya, sebagaimana Nabi SAW istighosah di malam perang Badar. Saya meniru itu. Rasulullah kan pakai rida kayak ini tuh. Contoh ya. Ini bukan saya bawa ini karena meniru ya. Rasulullah kan pakai rida gini. Makanya kalau ada alim ulama kita gini, ono contoh nih gitu. Jadi ketika dia istighosah, Kanjeng Nabi istighosah malam perang Badar kan tangannya begini. Sampai ridanya Nabi terjatuh sampai ke bawah. Itu karena Nabi ketika istighosah tuh tangannya sampai begini sama. Faham? Itu ketika ibu saya itu, saya jadinya itibak sama Kanjeng Nabi dah. Karena itu sudah keputusan terakhir, itu saya sudah bawa ke rumah sakit. Karyadi itu belum ada pos untuk nolong ibu saya. Jadi di Hermina pada saat itu. Sudahlah, itu saya berdoa udah nggak kuat, saya talkin ibu saya langsung ke musolahnya rumah sakit. Istighosah saya di sana. Saya minta itu sama ya Arab. Ketika engkau sembuhkan ibu saya, ketika hidup itu ada dalil dalam kitab Bulughul Maram itu. Ketika hidup bagi ibu saya itu baik buat hidup di dunia dan akhirat dan agamanya, sembuhkanlah ibu saya.
Dan pada saya itu ngebatin saya, ibu saya nek sembuh mesti stroke. Dan demi Allah saya udah berjanji, saya akan tinggalkan aktivitas saya akan ngurusin ibu saya. Itu saya udah janji itu ya. Tapi kalau misalnya kematian itu baik menurut Engkau ya Rabb, ikhlaskan hamba. Saya udah niat itu. Nek ibu saya sembuh, kemungkinan besar itu bisa stroke. Saya udah janji pada diri saya kalam itu sama Allah. Saya akan ngurusin ibu. Saya tinggalkan pekerjaan saya. Buat apa saya ngajar koyong ini? Urun tentu ikhlas, tapi nggak ngerawat ibu, ya toh? Mandiin, nyuapin, nyeboin, bersihin kotorannya, ndak ngersulo. Bisa jadi itu masuk surganya kita aja mah. Tapi kebanyakan kita karena wis duwe fulus, panggil pelayan, sitter, babysitter, wis urusin. Lo surganya kok dikei wong liyane iki lho. Kenapa enggak kita sendiri yang ngurus? Bagi jenengan yang masih punya orang tua, pulanglah. Pulang jamaah. Ojo saiki engko lebih salat. Mu saiki mulih. Eling wong tuane. Jangan sibuk urusan dunia. Dunia jenengan itu dikejar enggak akan pernah ada akhirnya. Dunia itu seperti kita minum air laut, semakin diminum semakin haus. Harus sama boten. Tapi orang tua itu waktu kita dengan dia itu hanya sebentar. Pulang jamaah. Mumpung masih ada ibunya. Bahagiakan dia. Istri yang solihah, dia harus bertahan dengan kondisinya. Dukung kita. Makanya mas besok nyari istri ki sing dukung sampean untuk berbakti sama ibu. Nek ngaboti jenengan, ndak usah jadikan bojo. Tak goleki santriku sing hafidhah. Tapi harus tenanan ngaji, nek orang ngaji ora ento. Santriku hafidhah. Ya mas, harus berbakti, harus dukung jenengan sampean untuk bakti sama ibu. Ya, jadi habis ini jamaah jangan habis nanti pulang ke rumah nasihati istrinya. Dek, tak kandani yo. Tak kasih tahu. Nek kamu abotin aku untuk berbakti sama ibu dan ayahku, maaf. Wis ngono tok, nggak usah dilanjut kalimatnya. Kudune wis krasa nek. Tapi nek kamu nolong aku, ngeringankan bebanku, kamu akan tak sayang sebagaimana aku menyayangi ibuku. Gituin sama. Aku ridho sebelum aku mati, aku ridho sama kamu. Tapi kalau kamu ngabotin aku, maaf, aku lebih milih ibuku. Gituin. Nah, wis koyo ngene ora ono sing berani poligami insyaallah. Wis ngurusi satu istri urung bar, ngurusi istri wong liyane gitu. Gitu ya jamaah ya, mungkin ini dulu jenengan wis pada ngantuk gitu, memangan gitu, wis gelier-gelier gitu. Mungkin ini dulu yang bisa kami sampaikan. Insyaallah taala besok kita akan membahas yakni satu hadis lagi besok tentang hal yang bisa menjadikan seorang hamba itu bisa mendapatkan kesempurnaan iman. Nah, ini besok soalnya besok nanti berhubungan dengan tetangga lain. Hati-hati dengan tetangga. Nah, besok kita akan bahas tentang masalah tetangga. Sampai kita bahas nanti nek tanamannya melebet teng pekarangan kita gimana, pakaiannya masuk ke pekarangan kita gimana, nek bojo wong masuk pekarangan kita gimana, ngono. Ini kita akan bahas nanti dari sisi qala Allah, qala Nabi dan ijma'ul ulama. Ya, kita akan bahas khususnya mazhab Syafi'iyah kita akan bahas karena ini fikih muamalah harus ngerti halal haram dan syubhat. Kita akan bahas insyaallah hak tetangga pada pertemuan akan datang. Mungkin ini dulu jamaah, semoga bermanfaat. Yang sedikit ini semoga Allah Ta'ala ridho kepada kita, kedua orang tua kita, kakek nenek kita dan dzurriyyah kita. Semoga Allah Ta'ala ridhoi kita sampai kita berjumpa dengan kanjeng Nabi bersama keluarga kita di surga Firdaus tanpa hisab, tanpa adab. Amin Allahumma amin. Rabbana taqabbal du'ana, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'alukal husnul khatimah. Allahumma inna nas'alukal husnul khatimah. Allahumma inna nas'alukal husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar ya aziz ya ghafar rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin
wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.